Sebentar saja ini. Nah, Pancasila itu terakhir nih, bisa diganti nggak sih Pancasila? Saya tanya lagi, Pancasila itu nggak bisa diganti, tapi sebetulnya bisa. Bisa diganti seperti apa? Pancasila bisa diganti, ini nauzubillah ya, jangan sampai terjadi nih. Kalau misalnya Indonesia ada kekacauan, ada mara bahaya, ada perang saudara, ada apa gitu. Saking kacaunya sehingga ada revolusi, dan dalam revolusi itu kita memutuskan untuk membentuk negara yang baru. Harus ada pemicunya. Pancasila bisa diganti tetapi harus ada pemicunya, dan pemicunya itu hal yang besar gitu, mahal harganya, seperti itu. Bisa aja, tapi harus ada prasyarat, yaitu kejadian luar biasa yang membuat ada revolusi sehingga dasar negara kita berganti. Tapi selama nggak ada itu ya Pancasila nggak bisa diganti. Perang saudara ada misalnya, atau, pemerintah kita itu misalnya terlalu, apa namanya, ada kemerosotan moral di antara warga negara sama di pejabat negara, dan itu dalam tahap yang hebat gitu. Itu bisa aja ada revolusi, ada perlawanan yang menyebabkan Pancasila diganti. Tetapi selama nggak ada itu, nggak mungkin. Pancasila nggak bisa diganti, seperti itu teman-teman. Dan saya berdoa semoga tidak tidak kejadian seperti itu ya. Ngeri kalau kejadian seperti itu. Baik, kita mulai ke ini aja ya, ke presentasi. Oh iya, maaf maaf salah, bukan yang ini. UTS itu minggu depan ya, minggu depan kita UTS, tapi UTS-nya itu take home. Nanti saya buat soal, Anda bisa kerjakan di rumah ya, soal dari ini, dari materi-materi yang kita pelajari, tetapi sifatnya bukan hafalan ya. Saya paling nggak suka dengan hafalan. Jadi nanti saya akan beri contoh kasus atau apa gitu kan. Nanti Anda dari contoh kasus itu Anda elaborasi, Anda apa namanya, sesuai dengan pemahaman Anda mengenai Pancasila gitu. Ada suatu masalah tapi coba Anda masalah itu coba Anda tinjau dari sudut pandang Pancasila, dari sudut pandang Pancasila yang telah Anda pahami gitu kan. Ada refleksi dari Anda, refleksi terhadap ini kan refleksi terhadap ini, kita sudah belajar sampai 7 pertemuan, tentu pemahaman masing-masing orang berbeda gitu kan. Pesan kesan 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 masing-masing orang juga berbeda. Nanti akan terlihat nih, akan terlihat nanti di UTS. Apa sih pemahaman Anda selama ini terhadap Pancasila gitu? Bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah, nanti kelihatan pemahaman Anda seperti apa. Ini nggak ada hafalan, saya paling paling nggak suka dengan hafalan. Jadi kita coba lihat, mana ya? Oh ini nih, pembagian kelompoknya seperti ini teman-teman. Ini ada kelompok 1 sampai kelompok 6 ya, kita sudah bagi-bagi dulu. Ini kelompok 1 berarti minggu depan ya, siap-siap ya. Nggak usah banyak-banyak ya, kira-kira 30 menit lah tampil. Ngapain banyak-banyak, banyak-banyak materi tapi nggak sampai di kepala kan percuma gitu, mendingan sedikit tapi bisa 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 ini, bisa dipahami gitu. Kita semua bisa ini, kelamaan kan otak pusing gitu, nggak efektif. Jadi 30 menit aja. Kelompok 1 28 Maret siap? Harus siap Siap, ya? Mas. Siap ya. Ini, temanya Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian kelompok 2 minggu berikutnya 4 April, temanya Pancasila sebagai sistem filsafat. Kelompok 3 tanggal 25 April ya, karena kita ada cuti, ada libur segala macam. Kemudian ada kelas auditorium juga kan. Kalau kelas auditorium kita kan nggak ada kelas. Kemudian kelompok 4 ini tanggal 2 Mei,
judulnya aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aktualisasi Pancasila itu berarti bagaimana sih Pancasila diaktualkan dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial, dalam bidang sehari-hari, terus dalam bidang, apa namanya, teknologi, dalam bidang keilmuan. Kemudian kelompok 5 ini 30 Mei, dari 2 Mei ke 30 Mei lumayan lama ya, ini juga sama banyak cuti sama banyak libur. Terus juga ada ini, ada kelas di auditorium juga. Ini Pancasila sebagai sistem etika, kemudian kelompok 6 ini tanggal 6 Juni, ini terakhir nih, judulnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah ini buku sumbernya sudah saya kasih nih. Untuk kelompok 1, 2, 5, dan 6 bisa menggunakan buku Purwadani, ini buku Kemdikbud ya. Kemudian untuk kelompok 3 dan 4 bisa menggunakan kelompok Alwi Kaderi. Tentu ini buku ini ya, buku dasarnya, tentu Anda boleh menambahkan dari referensi-referensi lain silakan dicari, tapi paling enggak dari buku inilah paling enggak. Dan bukunya ini sudah saya simpan di ini, di emas. Jadi nanti silakan kalian cek di emas ya, pembagian kelompok sama sumber-sumber ini, buku sumbernya sudah saya taruh di emas. Paham teman-teman? Paham, Mas. Paham ya? Ada yang ditanyakan nggak? Mengenai UAS sama presentasi kelompok, UTS maaf. Kalau nggak ada, ini bisa kita tutup ya. UTS itu minggu depan, soalnya saya share di emas ya, nanti Anda harus sering cek emas. Kalau ada yang belum bisa mengakses emas, nanti lapor ke saya ya. Nanti juga mungkin kan ada PPT ya, PPT saya dari awal sampai pertemuan sekarang juga nanti akan saya taruh di emas, bisa Anda pelajari ya. Silakan cek di emas, ini kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Kalau ada